Selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan sebuah hal yang sebenarnya cukup penting, sangat penting, tapi jarang diketahui orang dan jarang dipraktekkan oleh orang, yaitu mengenai pengereman ya. Karena di Indonesia itu orang cenderung menganggap hal ini tuh hal yang sangat sepele. Nah oke, di depan Pak Ustadz ini ada banyak ini benda ya. Yang pertama adalah kampas rem. Ini kampas rem ada banyak, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada piringan cakram dan kaliper ya. Jadi yang akan Pak Ustadz bahas kali ini adalah tentang pengereman. Topik utamanya adalah tentang namanya break in dari kampas rem maupun disc brake rem. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah in rain. Beberapa orang itu tidak tahu kalau ketika mereka mengganti kampas rem yang baru, mereka itu harus melakukan break in atau in rain. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, seperti ini. Oke, di sini ada kaliper CBR 250R, CBR CBU yang bagian depan. Di sini ada kampasnya. Ini kampas bekasnya, RCB. Kemudian ini kampas baru ya, Elix. Nah, kemudian di sini ada disc cakram. Ini sebenarnya punya NMAX, cuma Pak Ustadz akan ambil hanya untuk sebagai contoh. Kenapa kok kita perlu namanya break in? Oke, seperti ini ya. Oke, ketika kampas kalian sudah mulai habis, yang terjadi adalah seperti ini. Ini bisa kalian lihat, ya. Permukaannya itu tidak rata. Jadi antara tengah, kemudian sisi samping dan sini itu dia tidak rata. Jadi kalau kita lihat dari kasus yang ada di kampas ini, itu di bagian sini itu lebih tipis daripada bagian yang tengah. Begitupun juga untuk bagian sini, ya. Nah, pertanyaannya kan selalu seperti itu, kenapa kok kampas habisnya tidak rata? Hal yang pertama itu karena biasanya adalah karena disnya itu memang tidak rata. Ini dis tidak rata ya. Ini ada garis-garis seperti ini. Ini kalau kita pegang itu nggak rata. Nah, ketika kita mengganti dengan kampas baru, kita ambil kampas baru. Kampas baru itu permukaannya sangat-sangat rata. Kenapa kok rata? Karena dia dipotong dengan menggunakan alat yang sudah sangat presisi ya. Jadi tidak mungkin kampas rem baru itu bagiannya itu sini lebih tipis, sini lebih tipis, sini lebih tebal, itu hampir tidak mungkin ya. Walaupun beberapa ada, nanti saya kasih contoh ya. Nah, oke, kita anggaplah ini kita akan memasang kampas baru ya. Ini kampas baru. Kemudian apa yang terjadi ketika kampas baru itu menempel ke disc yang sudah lama, alias yang sudah terpakai? Yang terjadi adalah seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat, maka akan ada gap di antara celah-celah dari kampas. Bisa kalian lihat nggak? Nah, itu bisa terlihat ya. Nah, gap seperti inilah yang menyebabkan pengereman tidak pakem. Yang kedua adalah biasanya timbul bunyi. Bunyinya itu dia bunyi ya srek gitu loh. Itu bunyi dari apa sih kok bisa seperti itu gitu loh. Karena tonjolan dari ini si permukaan cakram itu sangat-sangat berbeda. Jadi dia itu nggak ratanya banyak gitu loh. Jadi nggak cuma satu gelombang, tapi itu banyak sekali yang gelombangnya itu tidak rata. Yang kedua yang menyebabkan bunyi srek itu adalah karena pada kampas yang baru ini mulai terjadi namanya pembentukan garis yang mengikuti area pada kampas ini. Jadi ini kan ini rata, kemudian di sini itu gelombang, jadi kayak istilahnya kayak geraji gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, itu kalau kita kena di permukaan rata, maka di sini akan ada mungkin di sini rada dalam gitu. Kemudian di sini, nah, gesekan antara yang tidak rata dengan yang rata itu menyebabkan bunyi srek seperti itu ya. Oke, nah kita lanjut lagi mengenai kalipernya. Di kaliper sendiri itu
Itu normalnya pada piston motor-motor yang ada di Indonesia yang di bawah 250 itu pistonnya kan hanya ada dua piston ini. Walaupun masih sehat, masih normal, terkadang itu tekanannya itu tidak rata. Oke lah, anggaplah ini ada bekas tekanan dari piston ke kampas ya. Tekanan ke kampas ini itu tidak rata, jadi dia tidak akan menekan pada bagian tengah ini. Jadi nantinya itu habisnya itu biasanya tidak rata. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dimana kalipernya itu sering tidak main. Ini yang paling sering terjadi pada orang-orang dimana mereka mengeluh kok sudah ganti kampas rem baru malah nggak pakem, malah ngelos, malah ini. Itu yang paling sering terjadi adalah bagian kaliper itu tidak main. Kaliper ini harusnya main, jadi dia itu main ke kanan dan ke kiri ya, kayak gini. Ini kalian bisa lihat. Ini saya coba tekan. Nah, ya seperti ini ya. Ini harusnya kaliper ini main. Kalau kaliper ini normal, itu dia akan main ke kanan dan ke kiri seperti ini. Dia akan membentuk si kampas dengan permukaan cakram itu lebih cepat. Tapi jika si kaliper ini mati, yang terjadi apa? Itu akan sangat-sangat lama. Jadi si disk yang diselama dengan kampas yang baru itu membentuk permukaannya itu menjadi sangat-sangat lama. Nggak cepat-cepat menyesuaikan. Jadi mereka nggak gampang kayak gini, tapi lama. Karena apa? Yang terkena permukaan itu hanya sisi sebelah yang di bagian sini. Yang sedangkan yang sini karena nggak gerak, akhirnya apa? Ya yang kena cuma sini tok. Yang sini masih bunyi slek. Dan pengeremannya yang terjadi cuma pistonnya aja yang main. Karena pengereman yang bagus itu piston main, dia menekan, kemudian bagian sini dia juga main ke kanan dan ke kiri. Kemudian hal ini juga berlaku untuk kalian yang mengganti disk baru ya. Ini adalah disk yang lama, disk lama. Disk lama itu permukaannya itu tidak rata. Jadi kalau kalian misalkan mengganti disk, itu sebaiknya kalian juga ikuti dengan pergantian kampas secara bersamaan. Karena kalau nggak bersama, itu ya akan terjadi seperti ini. Jadi misalkan ini disknya kita ganti baru, tapi kampasnya pakai yang lama. Nantinya si kampas itu akan menyesuaikan dengan disk, atau disk yang akan menyesuaikan dengan permukaan kampas. Nah, oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang dari sisi ini gimana Pak Ustadz kalau misalkan si ini saya udah udah mencoba break in kayak gini. Nah, ini paling penting ya, paling penting buat kalian yang udah baru aja ganti kampas rem itu jangan langsung dibawa kenceng. Namanya kan break in atau inrayen. Inrayen itu ada banyak hal. Kita orang Indonesia pada umumnya hanya tahu bagian mesin, yaitu bagian seker, itu saja. Tetapi sebenarnya break in itu juga perlu di bagian ban. Misalkan ban baru seperti itu perlu di break in. Kenapa? Karena dia harus menyesuaikan, menghilangkan dari si lilin-lilin, banyak seperti itu. Begitu juga dengan kampas. Jadi jangan langsung dibawa ke boot. Jadi kalau misalkan kalian habis ganti kampas rem nih, bahkan untuk kampas rem yang paling mahal sekalipun, misalkan kalian ganti namanya Brembo, langsung dibawa ke boot, langsung kalian rem, itu nggak bakal langsung rem, dia pasti akan belandang. Itu sangat berbahaya. Nah, ini juga buat teman-teman yang seneng latihan cornering atau race, itu jangan sampai terjadi. Kalian kan, kita tahu ya, asumsi biasanya yang baru balap-balap itu tahu bahwa kalau balapan semuanya harus baru, rantai gear baru, oli baru, kampas rem baru, ini baru. Itu tidak di break in. Jadi tidak dibikin buat jalan dulu, tidak dibuat tes dulu, langsung digas buat tes. Itu sangat-sangat berbahaya. Itu kalian bisa ndelosor. Di race aja berbahaya, apalagi kalau kalian di jalanan ya. Begitu kalian ganti kampas, langsung gas, bres. Itu yang terjadi, kalian bisa melandang dan akan menyebabkan kecelakaan. Oke, jadi solusinya adalah
sebelum kalian melakukan langsung gaspol terus rem gitu, jangan sampai kalian lagi ngerem udah sampai kayak gitu kemudian nabrak, pahit-pahitnya kalian nabrak, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi badan kalian, motor kalian maupun dompet kalian ya. Nah, lakukan break-in-nya itu caranya gimana? Caranya adalah kalian tekan tuas dari handle rem itu setiap kali kalian jalan di awal. Jadi ditekan sedikit, kalian jalan, kalian tekan sedikit, itu akan mempercepat penyesuaian antara kampas rem dengan dis. Jadi kalian tekan sedikit-sedikit itu ketika setiap kali kalian jalan, maka itu akan mempercepat proses break-in atau in-rain. Nah, yang kedua adalah untuk bagian kaliper. Bagian kaliper, setiap kalian ganti kampas rem itu jangan ganti kampas rem doang. Jadi tinggal kampasnya dicopot kemudian ganti sudah. Jangan. Garing lur nggon sing ono karet-karet iki lho. Iki kok buka, kok amplas, terus kei gemuk anyar. Iki karo ning kene ono loro pokoke. Oke, selanjutnya adalah tentang kampas rem itu sendiri. Kampas rem itu ini saya bedakan bukan dari ori atau merek atau apa ya. Jadi jangan dilihat mereknya, tapi maaf saya nggak bisa sensor, saya video editingnya masih sangat goblok, jadi ya saya tunjukin aja. Maksudnya intinya adalah materialnya ya. Di sini ada beberapa material, yaitu materialnya misalkan material yang non asbes. Non asbes itu contohnya seperti RCB, ini elik, ini non asbes. Nah, non asbes itu ciri-cirinya gampang, itu bisa dilihat. Jadi di ininya itu jarang ada kilapan-kilapan kayak misalkan ini kayak besi, kayak stainless, jadi ada warna-warna mengkilap, itu berarti dia bukan asbes. Tapi kalau misalkan banyak mengkilap-mengkilapnya, itu biasanya dia pakai asbes. Nah, kampas-kampas ori itu biasanya menggunakan asbes. Nah, ini saya contohkan salah satu kampas yang banyak material besinya ya, yaitu ini bisa kalian lihat ya di sini. Nah, ini tuh banyak sekali titik-titik kayak warna kuning, terus warna mengkilap kayak besi, terus warna ini. Nah, ini kampas seperti ini tuh ini akan sangat memakan cakram ya. Jadi dimana mitos kalau kampas ori itu makan cakram, itu saya bilang benar, karena memang dia banyak sekali material ya seperti itu, metal, ada banyak metalnya ya. Nah, yang kedua adalah material yang sangat sedikit metalnya, cuma dia memberikan kesan dimana si penyesuaiannya antara si kampas dan itu akan jadi lama. Itu contohnya adalah seperti ini nih ya. Ini dia itu material besinya itu sedikit, ini lebih banyak, mungkin kayu atau apa, yang jelas bukan besi. Nah, kita lihat potongannya di ini tuh tidak rapi. Entah kita bisa bilang ini karena dari kualitas alat potongnya atau memang dari materialnya. Kalau saya bilang sih karena materialnya, ibarat kata gerenda besi itu bisa rata lurus, tapi kalau kalian gerenda fiber itu kalian nggak bisa rata lurus. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, sekarang adalah kampas yang terbaik itu yang mana gitu. Nah, kampas yang terbaik kalau sepengalaman saya adalah yang menggunakan material non asbes seperti ini. Jadi kayak si elik, ini elik ya, kemudian RCB ini, itu dia warnanya pokoknya ciri-cirinya ya kayak gini. Ini sama, RCB sama ini warnanya hampir sama. Cuma kalau si elik dia kampasnya lebih tebal, kalau RCB itu tipis banget. Pokoknya ini tipis banget. Nah, minusnya dari kampas ini adalah kampas ini tuh lebih cepat habis daripada yang materialnya banyak metalnya. Cuma keuntungannya kampas ini tuh lebih pakem ketika kalian pakai. Nah, itu sekarang tinggal ke pilihan kalian masing-masing. Misalkan mau kampas yang murah, awet tapi nggak ngerem, kampas yang mahal cepet habis tapi ngerem, atau kampas ori harganya ya kalau untuk 250 lumayan, untuk motor 250 itu harganya sangat-sangat lumayan.
itu sangat mahal. Ngerem tapi disnya kemakan, cuma umurnya panjang, umur kampasnya bisa sampai tahunan gitu. Kalau kampas yang seperti ini tuh umurnya nggak terlalu lama gitu, nggak bisa sampai 2 tahun, itu nggak bisa, biasanya cuma setahun, 1,5 itu biasanya udah minta ganti. Nah, itulah kenapa kampas itu macam-macam, tinggal pilihan kalian aja lah. Nah, oke, nah jadi demikian tentang pengereman. Jadi kesimpulannya ya, saya rangkum. Yang pertama, kampas baru kalian wajib namanya break-in atau inrayen, karena untuk menyesuaikan kampas yang masih rata dengan piringan cakram yang tidak rata. Kemudian pergantian disk cakram yang baru itu juga perlu inrayen karena dia menyesuaikan dengan kampas yang lama. Untuk bisa sama-sama rata, kalian ganti kampas baru dan juga disk baru, tapi itu akan menguras dompet kalian, sangat-sangat menguras. Nah, yang kedua adalah cara break-in. Cara break-in adalah kalian jalan biasa aja, tekan sedikit rem selama beberapa jam lah, kalau itu cepat. Tapi kalau kalian nggak tekan, itu akan memerlukan beberapa hari, bisa sampai lebih dari seminggu. Itu kampas itu tidak pakem-pakem. Nah, itu bahaya. Nah, yang paling penting, yang terakhir adalah ketika kalian habis ganti kampas rem atau ganti disk, jangan langsung dibawa ke boot kemudian langsung rem. Kalian auto belandang, kalau nabrak sakit. Ya itu, jadi jangan sampai dibawa langsung gaspol, ketemu tikungan langsung rem, kalian nggak cornering, nabrak. Oke, jadi demikian video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya ilmu Pak Ustadz bisa berkembang, biar jadi pahala buat Pak Ustadz. Oke, stay young, ride fast.